Halo, gue Tania. Selamat datang di Cerita Malam. Jadi di Cerita Malam ini gue bakal membawakan sebuah kisah-kisah untuk kalian yang suka sama horor dan juga misteri. Kisah-kisah ini gue ambil dari berbagai sumber. Seperti di episode ini gue ambil dari Read the X yang mengisahkan tentang 3 orang karyawan yang pindah ke sebuah cabang di kota kecil dan mereka harus menginap di sebuah rumah dinas. Namun sayangnya mereka malah mengalami kejadian-kejadian janggal. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar gak ketinggalan sama cerita malam. Cerita ini berawal dari seorang karyawan pabrik tekstil yang bernama Rini. Rini ini punya 2 teman, namanya Mita dan Ari. Mereka bertiga ini ditugaskan untuk pergi ke sebuah cabang pabrik tekstil yang berada di kota kecil. Karena jarak tempuhnya yang cukup jauh dan tidak memungkinkan, akhirnya mereka bertiga mau tidak mau menginap di sebuah rumah dinas milik manajer cabang, yaitu Bulan. Rumah ini tuh cukup besar. Jadi tamu-tamu seperti mereka bisa tertampung di situ. Rumah ini juga terbagi dari 2 bangunan yang terhubung dalam satu lorong besar. Di bangunan pertama itu ditempati oleh Bulan dan keluarganya seperti Bulan, suaminya dan anak satu-satunya yang berumur 8 tahun yaitu Dani. Kemudian di bangunan belakang itu biasa ditempati oleh karyawan-karyawan dinas. Ketika tiba, mereka langsung disambut oleh penjaga rumah Bulan yang kita sebut saja Pak Darmo. Pak Darmo juga bilang ke mereka kalau misalkan Bulan masih bekerja di pabrik, suaminya juga masih bekerja di kantor, sedangkan anaknya Dani masih berada di sekolah. Kemudian Pak Darmo mengantarkan mereka ke kamar masing-masing. Pada awalnya rumah ini emang biasa-biasa aja, tapi emang ada beberapa hal yang ngebuat suasana jadi agak lain. Seperti contohnya 2 bangunan yang terhubung dengan lorong. Di sepanjang lorong itu tuh terdapat beberapa pajangan seperti keris, lukisan tua, bahkan sesajen. Tapi mereka bertiga nih mencoba untuk berpikir positif. Jadi kayak, mungkin tuh cuma tradisi lokal aja. Sore harinya saat mereka semua sedang makan bersama di rumah utama, Rini melihat ada anak kecil yang mengintip di balik pintu salah satu kamar. Ari pun mencoba untuk menyapa anak kecil itu, tapi anak itu hanya menggelengkan kepala, lalu pergi begitu saja. Awalnya Rini mengira itu adalah Dani, anaknya Bulan. Tapi Bulan yang baru saja pulang mengatakan bahwa Dani masih les di pusat kota bersama ayahnya dan akan pulang bersama. Lalu anak kecil itu siapa? Malamnya mereka bertiga bekerja di ruang makan. Dan gak lama Dani dan suaminya Bulan pulang. Rini dan kedua temannya juga sempat melihat Dani dan yakin kalau anak kecil yang mereka lihat tadi sore bukan Dani. Dan dari sinilah mereka mulai kalau kejadian janggal mulai terjadi. Tapi lagi dan lagi mereka berpikir positif dan bersikap biasa saja. Di tengah malam, Rini masih bekerja sendirian di ruang makan. Rini pun melihat Pak Darmo yang sedang mulai menutup tirai, namun tatapan Pak Darmo ini sangat dingin dan juga tajam. Berbeda saat tadi siang ia temui. Gak lama kemudian, dia juga melihat Dani dan Bulan yang berdiri tepat di depan kamarnya. Namun anehnya, Dani tidak mengatakan apapun. Dani hanya menunjuk ke arah kursi yang berada di sampingnya. Kemudian dia pergi begitu saja ke arah lorong bagian belakang. Kejadian janggal lain juga dialami oleh Rini saat tadi siang. Saat menuju kamarnya, Rini pergi melewati taman yang dimana dia melihat ada ayunan yang terus saja bergerak. Namun dia berpikir positif kalau ayunan itu bergerak karena adanya angin. Akhirnya dia pergi ke kamarnya dan bersih-bersih kemudian tidur. Namun sayangnya suara ayunan itu terus-menerus terdengar hingga pagi hari. Di pagi harinya mereka bertiga pun mulai bersiap untuk pergi ke pabrik dengan menggunakan mobil bersama Bulan dan supirnya. Sesampainya di pabrik, Rini langsung melihat ada sesajen yang berada di depan ruangan Bulan. Dan kemudian Bulan langsung menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah tradisi lokal saja. Setelah mereka bertiga selesai mengerjakan tugasnya, Bulan langsung menyuruh mereka untuk pulang terlebih dahulu bersama supirnya.
Dan di tengah perjalanan, Rini beserta kedua temannya berinisiatif untuk menanyakan tentang anak kecil yang mereka lihat kemarin. Namun jawaban supirnya terkesan bingung, karena menurutnya hanya ada Dani, putra satu-satunya Bulan, yang berada di rumah tersebut. Bahkan tidak ada anak kecil lain yang berada di sekitar rumahnya. Jadi siapa sebenarnya anak kecil yang berada di rumah dinas itu? Atau dia hanya imajinasi dari mereka bertiga? Atau memang benar-benar ada anak kecil di dalam rumah tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like kalau misalkan kalian suka dengan konten ini, share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten lainnya. Sampai jumpa di episode cerita malam selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan apapun yang tidak bisa kalian lihat.